subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel keren saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Realme, yaitu Realme GT Neo 3T. Dan sedikit informasi bahwa Realme GT Neo 3T ini dibekali dengan chipset Snapdragon 870 5G dan teknologi Super Dart Charge 80W yang diklaim dapat mengisi daya baterai dari 0 sampai 50% hanya butuh waktu 12 menit saja. Oke, langsung aja kita unboxing, kita cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari perangkat ini. Kalian mau tahu kan? Langsung aja kita unboxing. Check it out! Diawali dengan unboxing dulu ya. Kita unboxing atau kita lepas segel plastik yang masih menempel pada box smartphone ini. Oke, semua segel plastik sudah dibuka. Kita buka boxnya. Pada bagian pertama atau partisi pertama hanya terdapat satu buah buku petunjuk dan kartu garansi. Kemudian di bawahnya terdapat satu buah smartphone-nya yang masih terplastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Di paket penjualan ini juga sudah disediakan soft case yang berwarna bening agak gelap. Di bawahnya ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Kemudian ada SIM ejector terletak di bawahnya kabel, lalu ada kepala charger. Kemudian yang terakhir adalah kita lihat ya bentuk dari smartphone-nya, dan seperti inilah bentuk dari Realme GT Neo 3T-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Seperti biasa, pembahasan review akan saya buka dengan membahas tentang desainnya. Untuk unit yang saya review ini berwarna Daisy Yellow. Tersedia juga varian lainnya yaitu dinamakan Shade Black. Desain yang diusung Realme khususnya pada varian Daisy Yellow ini terbilang lumayan berani dan tampil beda. Untuk aksen kotak-kotak yang ada di belakang smartphone ini sebenarnya terinspirasi dari bendera yang dikibarkan ketika finish balap mobil. Jadi untuk desain, Realme GT Neo 3T ini mewakili kecepatan atau sprint dan kemenangan adalah victory. Warna kuning ini dibuat melalui proses yang bisa disebut nano fluorescent silk screen. Realme menambahkan partikel nano fluorescent ke dalam tinta bercetakan layar sutra. Setelah lebih dari selusin proses optimal overlay, akhirnya Realme mencapai efek kuning cerah di Realme GT Neo 3T ini. Oke, kemudian kita balik perangkat ini dan kita bahas tentang layarnya. Untuk layarnya tersemat layar AMOLED E4 berukuran 6,62 inch beresolusi Full HD+. Pada dasarnya penggunaan panel AMOLED dan dukungan layar Full HD+ jelas membuat konten yang ditampilkan bakal memiliki warna yang cerah dan jernih. Realme GT Neo 3T ini tidak ketinggalan menyertakan dukungan fitur yang membuat layarnya lebih optimal, seperti refresh rate 120Hz yang membuat transisi gambar jadi lebih smooth. Juga 1000Hz Smart Instant Touch Sample Rate dan 360Hz Touch Sampling Rate yang memungkinkan sentuhan pada layar jadi responsif. Selain itu masih ada rasio kontras 5 juta dibanding 1 kecerahan maksimal di 1300 nit dan dukungan fitur 100% DCI-P3 membuat warna yang ditampilkan layar memiliki akurasi tinggi sesuai warna aslinya. Jadi kombinasi fitur di layar Realme GT Neo 3T ini menurut saya sangat lengkap dan menyuguhkan visual yang sangat memanjakan mata. Terutama saat digunakan untuk scrolling, menonton film, dan pastinya ketika bermain game. Kemudian di balik layarnya ini juga sudah tertanam sensor pemindai sidik jari yang memberikan akses kunci layar instan dan anti ribet. Untuk kalian yang hobi nonton, apalagi Realme GT Neo 3T ini menggunakan panel AMOLED. Panel ini memiliki tingkat kecerahan serta kualitas warna menyala yang tampil di layar.
Jadi tidak heran ya banyak konsumen yang mencari smartphone dengan panel buatan Samsung ini. Kemudian tidak lupa ponsel ini juga telah mendukung HDR10 Plus dan layar ini dibekali dual sensor cahaya 360 derajat, yaitu teknologi yang memahami kondisi cahaya sekitar dengan tepat untuk menyesuaikan tingkat kecerahan layar secara otomatis. Dan sekarang kita bahas tentang spesifikasi serta performa perangkat ini. Mengingat filosofi smartphone ini yang begitu mendambakan kecepatan, tentu dapur pacunya juga sudah dibuat sedemikian rupa agar memberikan performa yang cepat. Realme membenamkan prosesor kelas flagship Snapdragon 870 5G di balik kap mesinnya. Chipset yang memiliki CPU Kirin 585 ini memiliki kecepatan hingga 3,2 GHz. Lalu jika dibandingkan dengan prosesor Snapdragon 865, performa CPU meningkat 10%, performa GPU lebih baik 10% dan konsumsi daya lebih rendah. Untuk kinerjanya ditopang dengan RAM 8GB LPDDR4X dan memori internal sebesar 128GB. Jadi memori ini membuat Anda bisa lebih leluasa menyimpan banyak aplikasi, game, dan beragam file. Untuk performanya sendiri, performa gahar dari Snapdragon 870 5G ini tentunya berpotensi membuat suhu smartphone menjadi meningkat atau panas. Dan untuk meredamnya, Realme menggunakan teknologi pendingin bernama Stainless Steel Vapor Cooling System Plus. Jadi, sistem pendingin ini menggunakan struktur pembuangan panas 8 lapis yang mencakup bahan konduktif thermal terkuat di alam untuk menutupi sumber panas inti hingga 100%. Kemudian untuk area vapor cooling juga dibuat lebih besar untuk pembuangan panas yang lebih efisien pastinya. Pada SoC atau sistem on chipnya yang merupakan hasil overclock dari Snapdragon 865 Plus ini hadir dengan fabrikasi 7 nanometer yang mencakup konfigurasi 8 inti, yakni satu unit Kirin 585 Prime yang berbasis Cortex A77 dengan kecepatan 3,2 GHz. Kemudian 3 unit performa Kirin 585 Gold dengan basis Cortex A77 dengan kecepatan 2,42 GHz. Serta 4 inti hemat daya Kirin 585 Silver berbasiskan Cortex A55 dengan kecepatan 1,8 GHz. Dan hasilnya untuk uji performa menggunakan metode sintetis atau aplikasi Benchmark Antutu versi 9 untuk raihan skor yang diraih Realme GT Neo 3T ini terbilang tinggi, yaitu di angka 705 ribuan. Oke, kita lanjutkan uji performanya. Sebelum saya melanjutkan uji performa memainkan game di perangkat ini, saya ukur terlebih dahulu suhu awalnya. Didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Yang pertama, saya memainkan game sekelas PUBG Mobile yaitu Fair League 84. Untuk settingan grafiknya, saya menggunakan settingan grafik high, dan untuk frame rate-nya saya menggunakan settingan frame rate high juga. Untuk memainkan Fair League 84 ini, saya hanya memainkan sekitar satu putaran saja atau memakan waktu selama 25 menit. Dalam memainkan game ini, Realme GT Neo 3T ini ternyata dapat dengan lancar memainkan game ini. Grafik yang dihasilkan dari permainan ini juga terbilang bagus. FPS-nya bertahan di 60 FPS. Untuk penggunaan GPU-nya bertahan di 23%, sedangkan CPU-nya hanya menjalankan 23% saja. Kemudian saat saya menjalankan game ini, saya belum menemukan sama sekali kendala seperti adanya frame yang terasa drop bahkan terjadinya lag. Lalu saya lanjutkan memainkan game kedua yaitu PUBG Mobile. Pada settingan grafiknya saya menggunakan settingan grafik HDR dan untuk frame rate-nya saya menggunakan Extreme. Dan hasilnya Realme GT Neo 3T 5G ini dapat dengan lancar menjalankan game PUBG Mobile tanpa ada kendala apapun. Untuk frame rate-nya ya bisa bertahan sampai 60 fps, sedangkan GPU dan GPU-nya bertahan di 23%. Dalam memainkan game PUBG Mobile benar-benar lancar. Grafik tinggi dari game juga semakin lengkap dengan adanya dukungan refresh rate layar yang mencapai 120 Hz. Berkat adanya dukungan refresh rate tinggi tersebut membuat gameplay terlihat lebih halus. Dengan fitur refresh rate yang tinggi ini juga saya rasakan sangat bermanfaat ketika digunakan menonton film. Oke, tidak hanya di situ saja ya. Untuk dukungan lainnya seperti adanya motor linear sumbu X yang dapat bergerak ke 4 arah. Teknologi ini memberikan sensasi getar 3 dimensi pada ujung jari, membuat pengalaman bermain game di Realme GT Neo 3T ini jadi lebih imersif. Selama memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, saya sama sekali belum menemukan ada kendala seperti lag atau frame yang terasa drop.
Lalu hal lain yang saya rasakan adalah timbulnya hawa panas dari perangkat ini. Dan hawa panas ini yang saya rasakan ini cukup mengganggu saat saya memainkan game PUBG Mobile. Setelah 20 menit saya memainkan game PUBG Mobile, saya ukur ulang untuk suhunya dan didapati suhu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius. Beralih sekarang kita ke bagian audio. Realme GT Neo 3T ini telah membekali audionya dengan stereo speaker serta Dolby Atmos. Alhasil untuk suaranya menghasilkan suara yang nyaring keras namun tidak cempreng. Berikut adalah contohnya. Pada bagian kameranya, Realme GT Neo 3T ini memiliki setup 3 kamera di bagian belakang. Susunannya terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 119 derajat, dan kamera makro 2 megapiksel. Lalu pada kamera selfie-nya memiliki sensor kamera sebesar 16 megapiksel. Untuk urusan perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 60 fps. Sedangkan untuk kamera selfie hanya mampu merekam video dengan resolusi 1080 pixel per 30 fps. Oke, singkat kata, berdasarkan pengalaman saya menggunakan kamera dari Realme GT Neo 3T ini sangat memuaskan. Untuk hasilnya, kameranya mampu mengabadikan detail dengan baik, begitu juga dengan warna yang terlihat begitu cerah. Ditambah lagi, kamu bisa berkreasi lebih jauh berkat adanya dukungan mode Super Nightscape, Street Photography, dan beberapa filter yang menambah kesan dramatis pada foto. Dan salah satu yang saya suka adalah mode Super Nightscape yang membuat saya dan Anda nantinya bisa lebih leluasa mengambil foto di malam hari karena hasilnya tidak mengecewakan. Dan berikut adalah contohnya. Halo, kali ini saya mencoba kamera selfie di pengaturan 720 pixel di dalam ruangan yang cahayanya cukup ya. Jadi untuk kualitas gambar di kamera selfie ini menurut saya bagus ya. Jadi warnanya dapat, natural juga warnanya, terus detailnya juga dapat. Dan di laju bingkai 30 fps ini saya rasa tidak terjadi masalah seperti delay atau lag ya. Kita coba berjalan. Oke, bagus, masih stabil ya. Kita coba ke pengaturan yang lebih tinggi. Kemudian ini di pengaturan 1080 pixel per 30 fps. Untuk warna dan kedetailannya juga cakep ya. Warnanya natural, dapat ya. Kedetailannya juga dapat ya. Pada laju bingkai 30 fps ini juga tidak terjadi masalah delay atau patah-patah sehingga menghasilkan kualitas video yang bagus dan bagus untuk digunakan untuk kita nge-vlog atau membuat video-video mini ya, dan bisa diandalkan untuk kualitas gambarnya. Oke guys, untuk kamera selfie juga ada mode bokeh ya. Kalau di iPhone namanya cinematic, kalau di Realme namanya video bokeh. Dan hasilnya terlihat rapi ya untuk bokeh di belakang, sehingga menampilkan kualitas video yang keren. Di laju bingkai 60 fps ini dengan cahaya yang terang seperti ini ya, menghasilkan kualitas video yang bagus sehingga bisa diandalkan untuk melakukan vlog dengan latar belakang bokeh seperti ini. Oke, kali ini saya akan menampilkan video dua tampilan yang dimiliki oleh Realme Neo 3T ya. Untuk kualitas keduanya saya rasa bagus ya, tidak jomplang. Namun keduanya memiliki kualitas video yang apik ya, dan warnanya juga yang ditampilkan begitu natural sehingga menyerupai dengan warna asli atau kualitas gambar aslinya. Ya, seperti ini. Keren kan? Selamat pagi ya. Kali ini saya akan mencontohkan kamera utama Realme GT Neo 3T untuk pengaturan di 720 pixel per 60 fps. Langsung saya ngambil tinggi yang untuk laju bingkainya.
saya mencoba untuk mengambil objek yang ada di kebun mini ini, yaitu tanaman singkong. Saya ingin melihat untuk detail daunnya ya. Untuk detail daunnya dapat ya, warnanya juga menyerupai dengan warna asli. Coba kita zooming sampai 10 kali. Dan pada zooming 10 kali ini masih terlihat jelas ya, guratan-guratan daunnya, hijau warnanya, serta tidak terjadi noise ya. Keren. Coba kita berjalan ya. Kita berjalan, apakah stabil? Oke guys. Untuk videonya sendiri stabil ya, tidak terjadi goncangan atau shaky, tidak ada getaran-getaran. Oke guys, ini yang 1080 pixel per 60 fps ya. Wow, untuk kualitas videonya sendiri ya, objek yang saya tangkap benar-benar menyerupai dengan warna asli dan kualitas gambarnya juga bagus. Dan di laju bingkai 60 fps ini, bila saya berjalan seperti ini ya, benar-benar stabil, tidak terjadi masalah ya. Oke, kita coba besarkan lagi ya. Ini di 10 kali pembesaran. Oke, detailnya bagus, dapat ya. Masih dapat, tidak pecah. Keren. Halo, ini adalah pengaturan 4K per 60 fps pada kamera Realme Neo 3T ya. Untuk kualitas gambarnya sendiri, wow, bagus ya, menyerupai dengan warna asli. Dan untuk kestabilannya, coba saya berjalan, mundur, maju, mundur ya, stabil ya. Dan di 4K per 60 fps ini juga bisa dilakukan zoom ya, hingga 10 kali seperti ini. Dan untuk detail gambarnya juga terlihat jelas, tidak patah-patah, lalu juga tidak ada noise ya, masih terlihat jelas. Oke, good. Halo guys, balik lagi sama kita di Angger Waspada Channel bersama aku JJ dan aku Dewi. Kali ini kita akan mereview Realme GT Neo 3T. Oke, kita lagi di pengaturan 720 30 fps. Kita lagi di suasana malam di Golden Cafe, ada alat musiknya juga. Di sini aku juga mau ngasih tahu ada fitur flash doang ya guys. Untuk fitur-fitur yang lain ada di pengaturan selanjutnya. Fitur flashnya kita mau coba, kita mau lihat perbedaannya, perbandingannya antara make sama enggak ya. Kita mau coba sambil jalan. Kita coba delaynya, apakah ada noise-nya. Oke, bisa komen di bawah ya guys. Kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Nah, sekarang kita di pengaturan 720 60 fps. Nah, sekarang kita di suasana terang ya guys, di area yang terang, dan kita mau coba perbandingannya antara yang terang dan yang agak gelap ya. Nanti pas di yang di gelapnya kita mau coba flash. Oke, kita jalan. Let's go. Untuk suara kita kedengaran jelas atau tidak ya guys? Soalnya sih ada live musik juga, ada suara angin yang kencang. Ya, dari kipas angin. Yuk kita cek delaynya, noise-nya. Nah, itu dia agak gelap nih guys. Kita mau coba sambil pakai flash ya. Nah, ini dia pakai flash ya guys. Gimana di layar kaca Anda? Muka kita terlihat lebih jelas kah? Terangnya, pencahayaannya bekerja dengan otomatis apa enggak nih? Apakah masih ada noise-nya? Kita lanjut ya, lanjut. Oke, kita udah di pengaturan 1080 30 fps. Nah, di fitur ini kita bisa menggunakan fitur night mode, ultra stabil, sama kecantikan. Oke, saya juga masih bisa pakai flash ya kak. Kita mau coba flashnya sambil jalan. Oke, sekarang kita coba-coba fiturnya ya. Ini tuh udah muka kita kelihatan jelas atau enggaknya. Kita lagi masih di live musik. Suara kita terdengar dengan jelas apa enggak di layar kaca Anda. Oke, pencahayaannya juga bekerja dengan otomatis kayaknya ya kak. Kalau nggak bisa komen di bawah. Lanjut ke pengaturan selanjutnya. Sekarang kita lagi di fitur PK. Apakah ada perbedaannya dari yang sebelumnya? Kita masih di pengaturan yang sama yang sebelumnya guys. Tapi ini kita menggunakan fitur AI. Oke. Kita cuma mau ngecek perbedaannya antara udah pakai sama belum ya. Kita lanjut yuk ke fitur lain. Let's go guys. Kita masih di pengaturan yang sama sebelumnya, tapi kita menggunakan apa kak? Fitur ultra stabil.
Penggunaan flash saya bisa digunakan saat menyalakan video. Masih sama. Untuk kecerahannya bisa komen di bawah ya guys. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke guys, sekarang kita di pengaturan kamera 1080 per 60 fps. Pengaturannya masih sama sebelumnya, ada pengatur fitur AI, fitur mode malam, sama fitur kecantikan. Sama fitur studying ya kak. Oke. Kita mau coba semuanya, tapi sekarang kita mau coba dari yang terang sampai yang ruangan yang agak gelap ya guys. Kita coba dulu. Kita mau cek pencahayaannya bekerja dengan bagus apa suara kita kedengeran jelas atau enggak. Tadi juga ada suara fitur lagi ya. Ada live musik udah mulai, suara kita kedengeran dengan jelas apa enggak sama kameranya. Nah, sekarang kita menggunakan fitur flash. Kita di ruangan agak gelap, kita mau cek perbedaannya ya guys. Gimana guys di layar kaca Anda? Apakah masih ada noise-nya ya walaupun menggunakan flash? Bisa komen di bawah. Let's go lanjut. Oke guys, sekarang kita udah di pengaturan paling tertinggi di 4K 60 fps. Nah, kita juga nanti mau cobain fitur flashnya, tapi di pengaturan kamera ini kita tidak bisa menggunakan fitur AI dan ultra stabil. Kita mau sambil jalan nih guys. Let's go. Nah, kita udah mulai agak ke suasana malam, kita mau coba pakai flash. Oke, kita udah jalan ya dia. Agak dekat dengan live musik, tadi agak di jalanan ya. Masih gimana guys? Suara kita terdengar dengan jelas apa enggak di layar kaca? Tadi kita juga udah jalan ya. Apakah ada noise-nya atau ada delay-nya? Di sini kayaknya bisa jelas ada noise-nya apa enggak ya? Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di Angger Waspada Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Bye-bye. Halo. Halo guys, lanjut kamera selfie di pengaturan 720. Kita mencoba membelakangi cahaya seperti apa penampakannya. Seperti inilah. Perbandingannya saat di belakang membelakangi cahaya. Membelakangi cahaya dan kita mendepani cahaya. Cakep ya, untuk kamera selfie aman ya. Dengan jelas. Nah, ternyata di selfie ini ada pengaturan bokehnya juga. Nanti kita tes ya seperti apa bokehnya. Kita coba jalan yuk Mas Jim. Jalan dulu, boleh. Aman ya delaynya ya. Noise-nya. Noise-nya Tapi di di- layar terlihat dikit ya. Nih Di sini nggak ada fokusnya ya. fokusnya, tapi masih aman. Aman. Biasa pendeteksi wajah maksudnya. Oke, kita coba. Pengaturan selanjutnya. Halo. Nah, kita masih di kamera selfie tapi di pengaturan 720 menggunakan fitur bokeh. Oke, seperti ini ya. Kita kalau mau hunting-hunting mungkin jalan-jalan yang banyak lalu lalang orang, kita gunakan ini aja biar fokusnya ke kita aja gitu ya. Sangat jahat ya sebenarnya. Nah, di fitur ini juga bisa diatur bokehnya mau yang kuat atau lemah, nanti bisa diatur sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Oke, kita buat tes sambil jalan yuk. Pada saat belum berekaman itu pendeteksi wajah udah bekerja ya tadi ya. Saat sudah dinyalakan juga ada pendeteksi wajahnya guys. Cerah juga ya. Cerah, terang, jelas sekali ya. Ini juga bagus. Cuman kalau bokehnya kayaknya agak aneh nih, mungkin terlalu kuat kayaknya tadi settingannya ya. Coba nanti diatur-atur sesuai keperluan Anda. Oke, kita lanjut. Halo. Kita sedang berada pengaturan di 1080 ya. Seperti inilah penampakannya. Kita di ruangan bukan di tempat gelap ya, agak gelap ya. Kita tes sambil jalan juga delay-delaynya apakah aman atau tidak. Noise-nya Noising juga. ada bikin dari pantulan cahaya ya guys. Kebetulan dan musik juga sudah mulai lagi. Apakah suara kita terdengar dengan jelas juga? Tadi aku udah keliling Layar keliling ya. Tadi ada yang mau Nanti nyanyi, tinggal ada yang mau komen request. saja kalau waktunya ya. Oke. Dipersiapkan dulu. Nanti di pengaturan 1080 ini juga ada Fitur. getar apa? Ultra stabil. Oke, ultra stabil. Nanti kita tes ya. Iya. Let's go. Halo guys, masih sama kita di pengaturan 1080 ya guys. Di fitur ultra stabil. Oke. Kita di dalam ruangan ya, kita tes juga seperti apa penampakannya
karena di kamera selfie ini nggak ada flashnya, cuman cukup terang ya, udah jelas ya, aman ya untuk selfie ini. Kita mau coba perbandingan di dalam ruangan sama luar ruangan? Boleh, cuma kita tes kestabilannya karena kita menggunakan ultra stabil, apakah bergeraknya agak kasar atau lebih halus dengan menggunakan fitur ini. Apalagi untuk yang tangan tremor nih ya, seperti saya bisa digunakan fitur ultra stabil ini. Nah, sekarang kita di luar ruangan, masih sama ada live musik juga. Kita mau cek sound. Suara kita kedengaran atau enggak? Ya. Soalnya ini musiknya agak besar ya guys. Ada kencang. Oke, jangan lupa Like, comment, and subscribe agar waspada channel. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Bye-bye. Halo guys, kita lagi di dua tampilan layar 2. dan saya ini berada di kamera utama atau di kamera belakang ya. Oke, kita di kamera selfie-nya guys. Kita mau coba sambil jalan. Apakah delay depan belakang aman atau tidak? Atau stabil kah? Sini juga bisa menggunakan fitur flash ya guys, tapi hanya di kamera utama ya guys. Nah, gimana guys? Jangan khawatir ya, gelap bisa menggunakan flash. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di Anggar Waspada Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Bye. Realme GT Neo 3T ini menggunakan OS Android 12 yang dibalut Realme UI 3.0. Memiliki fitur lengkap seperti sensor fingerprint, accelerometer, gyro proximity, dan kompas. Kemudian ada fitur pendukung lainnya seperti internet cepat 5G dan NFC. Untuk kualitas sensor fingerprint yang terletak di bawah layarnya memiliki kecepatan dalam membuka kunci smartphone dan bisa diandalkan. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya, juga bisa diandalkan karena memiliki kecepatan dalam membuka kunci smartphone.
Untuk baterainya, Realme juga menyertakan teknologi Super Dart Charge sebesar 80 Watt yang bisa mengisi daya baterai sebesar 50% hanya dalam waktu 12 menit saja. Realme GT Neo 3T ini dibekali baterai sebesar 5000 mAh yang tergolong cukup besar. Dengan baterai ini, saya menggunakan smartphone ini selama seharian penuh dalam sekali proses pengisian daya saja. Realme juga memberikan perlindungan berupa chip Smart Multi IC yang membuat proses pengisian baterai tetap aman dan efisien. Oke, kesimpulan saya selama menggunakan perangkat ini, Realme GT Neo 3T merupakan smartphone bercita rasa flagship yang siap ngebut. Desainnya berani tampil beda dengan spesifikasi gahar, dukungan Super Dart sebesar 80 Watt, serta hasil kamera yang berkualitas. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.